Cuman satu pertanyaannya, dari segala macam perbedaannya udah gue sebut, kira-kira bisa nggak sih part-part dari motor ini diaplikasikan di motor ini? Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama gue Jody. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Yes, akhirnya gue berkesempatan langsung nih. Nih, dua motor ini bersandengan ya kan, bersandingan. Yang satu ZX 25RR, yang satu ZX 4RR. Nah, di sini gue mau bikin video komparasi singkat versi gue aja sih, dan gue yakin juga pasti sudah banyak juga yang bikin video komparasi segala macam terhadap ZX 4RR sama ZX 25RR gitu kan. Karena gue user ZX 25RR terbaru ini guys, jadi kayak gue kayaknya perlu banget untuk gue kasih tahu ke teman-teman semua apa aja sih bedaannya, walaupun gue juga udah pernah bikin video ini, video perbedaan, walaupun by data aja, nggak langsung sama motornya gitu kan. Mungkin kalian bisa nonton aja videonya di sini, link di atas ini. Jadi pokoknya singkat aja guys, gue juga nggak akan terlalu lama dalam video kali ini. Intinya sih yang memang benar-benar ketara banget perbedaannya itu dari disc brake-nya sih guys. Pengereman depan yang pertama itu di double disc brake ini. Si ZX 4RR ini kan dia sudah double disc brake. Kalau ZX 25 dia single. Terus perbedaan berikutnya itu ada striping. Sebenarnya stripingnya mirip-mirip, cuman kalau 4RR itu dia stripingnya ada tulisan 400 sama 4RR. Begitu juga dengan yang 25RR ini, yang dimana dia ada tulisan 25RR sama di sininya 250 nih di list bannya gitu. Berikutnya, kalau misalnya kalian nyalain di dashboardnya sini, kalau ZX 25RR itu dia redline-nya nyentuh di angka 17.500, dia sudah redline. Sedangkan kalau ini di 16.000 dia sudah redline gitu. Jadi ada perbedaan kurang lebih 1.500 rpm ketika redline-nya. Otomatis si ZX 25 ini dia napasnya lebih panjang ya guys. Jadi toh juga memang secara engine dia screamer engine. Dua-duanya sih sebenarnya. Cuman yang ini lebih ke moge, feels mogenya lebih dapet karena memang 400 cc. Suaranya lebih ngebas, lebih ya kayak moge lah, beneran kayak moge lah. Lanjut. Apalagi nih bang bedanya? Sebenarnya bedanya yang lebih kelihatan lagi, ban depan sama ban belakang. Ban belakang sama depannya itu secara ukuran sebenarnya cuma beda satu level aja. Yang ini 110 depan, 120 depan, 150 belakang, ini 60 belakang. Jadi kalau ini standar bannya itu udah kayak mogenya Kawasaki juga yang Z650, Ninja 650. Kalau ini ya kayak 250 biasa, cuman lebih spesial aja ya. Jelas 250 4 silinder siapa lagi gitu kan kalau bukan ZX 25. Terus juga ada bedanya di area rem air guys. Jadi kalau misalnya gue lihat perhatiin detail, sebenarnya tuh rem airnya dari si ZX 4RR ini dia kayak lebih gede ya ketimbang si ZX 25 nih, lubangnya nih dia lebih kecil. Pokoknya nanti kalian bisa lihat aja videonya gitu kan, nanti gue bikin b-rollnya. Selanjutnya perbedaan dari ZX 4RR dan ZX 25RR itu ternyata juga terdapat pada muffler knalpotnya. Kalau misalnya kalian bandingin secara langsung, itu kayak beda dimensinya gitu loh. Kayak berasa ZX 4RR itu lebih besar ketimbang ZX 25RR. Berikutnya itu ada perbedaan di area bar end-nya guys. Ternyata kalau punya ZX 4RR itu sedikit lebih besar ketimbang punya ZX 25RR. Mungkin fungsinya untuk lebih bisa meredam getaran mesin 400 cc-nya ya. Ya supaya ketika dipakainya itu mungkin lebih nyaman dan gak begitu berasa getarannya. Lalu berikutnya juga kalau di ZX 4RR ternyata untuk yang versi double R ini dia nggak dapat frame slider guys. Ya mungkin at least di unit motor yang kita review ini ya. Sedangkan kalau ZX 25RR dia sudah include dengan frame slider dari Kawasaki-nya. Lalu setelah gua lihat-lihat lagi nih, ternyata guys untuk master remnya sendiri itu beda loh antara ZX 4RR sama ZX 25RR. Ya udah pasti untuk yang punya ZX 4RR dia kapasitasnya lebih besar, ukurannya lebih besar daripada ZX 25R. Jadi ya sedikit detail yang akhirnya kalau misalnya kalian lihat kalian akan tahu perbedaannya. So ya itu aja sih yang memang bisa langsung kelihatan di mata ya. Sama yang nggak kelihatan di mata otomatis ya dalemannya. Ini 400 cc 4 silinder, 250 cc 4 silinder, horsepowernya ini di angka 45-46 horsepower, ini 77 horsepower, torsinya kalau nggak salah ini 21 Nm dan ini 37 Nm, berat 181 kg,
188 kg. Ya secara spek to spek sebenarnya sudah beda banget. Dan memang bedanya tuh berasa loh. Signifikan loh jatuhnya. Kalau misalnya kalian tonton, di dynonya udah fix si ZX4RR ini di dyno test. Bisa tuh dia 250-an km per jam, bisa tuh. Kalau ini top speednya orang waktu itu base-nya itu di Indonesia ya, itu di kisaran 190 km per jam di gigi 6. Dan itu udah high RPM banget. Secara spek si 250 ini sebenarnya udah oke banget sebenarnya. Jadi kalau memang kalian pengincar top speed, gue rasa ini nih lebih nampol. Toh juga sebenarnya secara harga juga beda guys. Terakhir untuk harganya dia beda. Kalau yang 25RR itu dihargain 139,9 juta, ini 239,9 juta. Jadi memang terpaut 100 jutaan deh. Cuman satu pertanyaannya, dari segala macam perbedaannya udah gue sebut, kira-kira bisa nggak sih part-part dari motor ini diaplikasikan di motor ini? Itu sih yang menjadi pertanyaan gue. Dan gue jadinya punya misi tertentu dan punya cita-cita untuk nge-convert ZX25RR ini berubah menjadi ZX4RR. Ya, nggak ada yang tahu sih kapan bisa terrealisasinya. Gue hanya masih mengandai-andai, masih ngebayangin semuanya. Mungkin itu aja deh untuk video perbedaan singkat dari ZX25RR sama ZX4RR. Gimana menurut kalian tentang dua motor ini? Kalian pilih mana kalau ada duitnya? Ya pasti beli ini sih. Secara rasional, kita mikir logis, waras, segala macem. Walaupun ada duitnya, kalian pilih mana? ZX25RR atau ZX4RR? Tulis di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Dan mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Peace!